Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlani dari Pendidikan Teknik Mesin UPI, program penjurusan Produksi Perancangan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai fosil. Sebuah kota metropolitan biasanya dicirikan oleh banyaknya gedung-gedung bertingkat, pusat-pusat perbelanjaan, apartemen-apartemen, dan sudah tentu diikuti oleh jumlah penduduk yang padat. Contoh kota metropolitan seperti kota Jakarta, Tokyo, New York, Moskow, Berlin, London, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan energi di kota metropolitan, biasanya dibangun pembangkit listrik dengan berbagai sumber penggerak turbinnya seperti PLTN, PLTU, PLTD, PLTA. Untuk PLTU biasanya menggunakan batu bara untuk menghasilkan uap penggerak turbin. Demikian pula PLTD menggunakan bahan bakar fosil sebagai penggerak turbinnya. Keduanya ini menghasilkan gas buang yang dilepas ke udara. Ada pula ciri lain sebuah kota metropolitan, yaitu hilirnya mudik sarana transportasi seperti sepeda motor, angkutan bus, kereta api, dan lain-lain selama 24 jam. Pemakaian alat transportasi ini kebanyakan menggunakan bahan bakar fosil, sehingga banyak menghasilkan gas buang dengan berbagai partikelnya. Adanya gas buang ini sangat jelas. Di kota Jakarta, jarang terlihat langit di atasnya bersih dari pagi hari sampai sore hari. Ini menunjukkan tingginya tingkat polusi udara pada penggunaan mobil, sepeda motor, dan lainnya yang menggunakan bahan bakar fosil. Terjadi perubahan energi kimia menjadi energi mekanik dan panas. Pengertian dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil atau bahan bakar mineral adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar fosil terbentuk karena adanya proses alamiah berupa pembusukan dari organisme yang mati ratusan juta tahun lalu. Selama ini, sebagian besar sumber energi utama manusia di bumi lebih terfokus pada penggunaan bahan bakar fosil yang telah banyak menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2 dan telah memberikan kontribusi terbesar bagi pemanasan global. Saat ini, hampir semua kebutuhan energi yang manusia gunakan diperoleh dari konversi sumber energi fosil. Misalnya, energi untuk pembangkit listrik, industri, dan berbagai macam alat-alat transportasi. Pembentukan energi fosil ini mengalami proses yang sangat lama dengan mendapatkan pengaruh dari gesekan panas bumi dan tekanan udara lainnya. Bahan bakar fosil itu sendiri adalah bahan bakar yang terbentuk dari proses alam seperti dekomposisi anaerobik dari sisa-sisa organisme termasuk fitoplankton dan zooplankton yang mengendap ke bagian bawah laut atau danau dalam jumlah besar selama jutaan tahun. Bagaimana energi fosil terbentuk? Bahan bakar fosil merupakan sumber daya tak terbarukan karena proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun, sedangkan cadangan di alam habis jauh lebih cepat daripada proses pembentukannya. Proses produksi dan penggunaan bahan bakar fosil menimbulkan keprihatinan lingkungan. Sebuah gerakan global menuju generasi energi terbarukan karena itu dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan energi meningkat. Macam-macam energi fosil. Yang pertama kita mengetahui dengan adanya minyak bumi, selanjutnya batu bara, dan juga gas alam. Kita ulas sedikit mengenai minyak bumi. Minyak bumi yang merupakan cairan kental berwarna coklat gelap
dan kehijauan yang mudah terbakar. Cairan ini juga sering disebut sebagai emas hitam yang berada di lapisan atas dari sebagian area yang ada di kerak bumi. Bahan kimia yang terkandung di dalam minyak bumi adalah berbagai hidrokarbon, sebagian besar dari seri alkana dengan berbagai varian penampilan, komposisi, dan kemurnian. Selanjutnya ada batu bara. Batu bara yakni batuan yang dapat dibakar karena terbentuk dari endapan organik sisa tumbuhan yang kemudian dibentuk dengan proses pembatu baraan. Unsur-unsur kimia yang terdapat dalam batu bara ini adalah hidrogen, oksigen, dan karbon. Pembentukan energi fosil ini mengalami proses yang sangat lama dengan mendapatkan pengaruh dari gesekan panas bumi dan tekanan udara lainnya. Jenis batu bara pun ada dua macam, yakni batu bara dengan pertambangan darat dan pertambangan terbuka. Batu bara juga merupakan bahan bakar yang bisa juga digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap yang juga bisa digunakan dalam teknik peleburan logam dan industri. Selanjutnya ada gas alam. Gas alam sering juga disebut sebagai gas bumi atau gas rawa. Kenapa demikian? Karena bahan bakar fosil terbentuk gas yang terutama terdiri dari metana. Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Ketika gas yang kaya dengan metana diproduksi melalui pembusukan oleh bakteri anaerobik dari bahan-bahan organik selain dari fosil, maka ia disebut biogas. Sumber biogas dapat ditemukan di rawa-rawa, tempat pembuangan air sampah, serta penampungan kotoran manusia dan hewan. Pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi pada zaman sekarang sudah banyak digunakan oleh berbagai macam sektor dikarenakan karakteristiknya yang aman, bersih, dan efisien. Pada keadaan murni, karakteristik lain dari minyak bumi yaitu tidak berbau, tidak berbentuk, dan tidak berwarna, sehingga lebih efisien dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya, misalnya saja minyak bumi dan batu bara. Karena gas bumi menghasilkan pembakaran yang sempurna, atau bisa disebut juga dengan clean burning, sehingga hampir tidak menghasilkan emisi buangan yang dapat merusak lingkungan. Terdapat berbagai macam sektor yang memanfaatkan gas bumi seperti bahan bakar pembangkit listrik, bahan bakar industri, dan tentunya bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Selanjutnya, kita akan mengulas sedikit mengenai komposisi bahan bakar fosil. Tentunya minyak bumi atau petroleum adalah hidrokarbon cair yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan di lautan. Komposisinya adalah alkana, heptana, oktana, dan isooktana. Siloalkana sejenis siklopentana dan sikloheksana. Selanjutnya terdapat juga benzena dan sedikit alkena S, N, dan O. Batu bara. Batu bara adalah hidrokarbon padat yang berasal dari sisa tumbuhan yang membentuk batuan sedimen yang dapat terbakar. Hidrokarbon komposisinya adalah terdapat hidrokarbon suhu tinggi sedikit dan sedikit sulfur. Selanjutnya pada gas alam, gas yang berasal dari sisa tumbuhan dan hewan di lautan ini terbentuk bersamaan dengan minyak bumi. Berarti komposisinya juga terdapat alkana, metana, etana, propana, dan butana, dan juga beberapa CO2, H2S, dan He. Perubahan bahan bakar fosil. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dan berbagai cara sering mempengaruhi lingkungan.
dan udara yang kita hirup. Dan dengan demikian mempelajari energi tidaklah lengkap tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam telah memotori perkembangan industri dan fasilitas kehidupan modern yang kita nikmati sekitar awal abad 19. Tetapi semua ini tidak tanpa efek samping yang tidak diinginkan. Dari tanah yang kita tanam dan air yang kita minum sampai udara yang kita hirup, lingkungan telah menerima dampak yang sangat besar untuk semua itu. Polutan yang dihasilkan pada pembakaran fosil merupakan faktor terbesar terjadinya asap, hujan asam, dan pemanasan global dan perubahan iklim. Polusi lingkungan telah melampaui batas ambang, di mana menjadi ancaman yang serius bagi tanaman, satwa liar, dan kesehatan manusia. Polusi udara telah menjadi penyebab berbagai masalah kesehatan, termasuk asma dan kanker. Diperkirakan lebih dari 60.000 orang di Amerika Serikat meninggal dunia setiap tahunnya karena penyakit jantung dan paru-paru yang berkaitan dengan polusi udara. Ratusan unsur dan senyawa seperti benzena dan formaldehid diketahui teremisi pada pembakaran batu bara, minyak bumi, gas alam, dan kayu di pembangkit-pembangkit tenaga listrik, mesin kendaraan, tungku pembakaran, dan bahkan perapian. Beberapa senyawa ditambahkan ke bahan bakar cair untuk berbagai alasan, seperti MTBE atau methyl tertiary butyl ether yang digunakan untuk meningkatkan angka oktan pada bahan bakar dan juga oksigenasi bahan bakar pada musim dingin untuk mengurangi asap perkotaan, yang mana dapat mengganggu kesehatan mata dan pernapasan. Sumber terbesar polusi udara adalah dari kendaraan bermotor dan polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan biasanya dikelompokkan sebagai hidrokarbon, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. Digunakan secara bergantian untuk emisi kendaraan bermotor. Sebagian besar dari emisi VOC atau HC disebutkan oleh penguapan pada saat pengisian bahan bakar atau tumpahan ketika speedback atau oleh penguapan dari tangki gas karena penutup yang tidak tertutup rapat, pelarut bahan bakar, dan produk pembersih untuk rumah tangga yang mengandung benzena, butana, atau produk HC lainnya juga merupakan sumber penting dari emisi HC. Selanjutnya kita sampai kepada kekurangan dan kelebihan bahan bakar fosil. Tentunya bahan bakar fosil ini mendapat kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kekurangan bahan bakar fosil. Kekurangan bahan bakar fosil. Yang pertama, meningkatkan polusi radikal bebas. Pemakaian emisi gas alam atau bahan bakar fosil dapat meningkatkan polusi udara yang akan menjadi penyebab pemanasan global dan mencemari air. Udara yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar fosil dapat menyebabkan penumpukan partikel-partikel beracun yang bergabung dengan radikal bebas yang dihasilkan oleh debu, asap rokok, asap pembakaran, sampah, dan lain-lain. Jika terus-menerus terjadi, maka udara tidak akan pernah sehat karena semakin meningkat tingkat radikal bebas, maka akan semakin banyak racun yang terhirup oleh manusia dan hewan serta tumbuhan. Dengan demikian, kandungan oksigen dalam udara semakin menipis. Selanjutnya, menyebabkan hujan asam. Penggunaan bahan bakar fosil dapat melepaskan beberapa zat berbahaya ke udara, seperti asam sulfat,
karbonik, dan zat nitrit yang jika telah mengumpul di angkasa dan menjadi gumpalan awan hitam, maka ketika jatuh ke bumi maka akan terjadi proses terjadinya hujan asam. Hujan asam dapat merusak bahan-bahan atau barang seni yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi, seperti patung, patung kenegaraan, monumen nasional, arca simbol keagamaan, dan lain-lain, di mana hujan asam tersebut mampu merusak dan menghancurkan kalsium karbonat yang ada di dalam lapisan dan bagian dalam benda-benda penting tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, menyebabkan pencemaran lingkungan. Sudah jelas bahwa bahan bakar fosil ini menyebabkan pencemaran lingkungan, tanah, dan air. Karena hasil dari pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan pada industri biokimia cenderung menghasilkan limbah, yaitu sisa-sisa proses pembakaran ketika kegiatan industri dilaksanakan. Limbah yang terbuang dapat mencemari dan meracuni lapisan tanah, yang dapat membuat tumbuhan tidak dapat hidup secara normal dan mengakibatkan air tanah yang tercemar, serta mampu mencemari air jika cara pembuangan limbah tidak benar. Misalnya, jika dibuang pada danau atau laut, maka akan menyebabkan oksigen pada air menjadi berkurang dan dapat menyebabkan ekosistem penghuni dasar air berupa ikan, udang, kepiting, atau hewan-hewan lain akan mati, sehingga perlu memiliki cara pemanfaatan sampah dan limbah. Selanjutnya, meningkatkan efek buruk pada pemanasan global. Penggunaan bahan bakar fosil dapat menyebabkan radioaktif yang dihasilkan dari zat uranium dan thorium yang dilepaskan ke udara, yang terus melayang-layang ke arah lapisan atmosfer bumi, yang jika terus-menerus berkelanjutan, udara sekitar atmosfer akan rusak dan menipis karena telah dicemari zat racun hasil pelepasan dari zat uranium dan thorium, dan akibatnya terjadi pemanasan global di mana-mana. Bumi terasa 2 kali lebih panas dari beberapa tahun sebelumnya. Selanjutnya yang kelima, bahan bakar tidak dapat terbarukan. Bahan bakar fosil memang sangat bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak, tetapi jika persediaannya telah habis, maka tidak dapat didapatkan dengan mudah karena kemunculan bahan bakar fosil dalam jumlah yang sangat besar akan dapat ditemukan dalam ratusan tahun ke depan. Maka bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang tak terbarukan. Artinya jika telah dipakai saat ini, maka besok tidak akan dapat dipakai lagi. Selanjutnya, ada juga kelebihan mengenai energi fosil. Pertama, dapat dinikmati untuk kesejahteraan rakyat, yaitu penggunaan bahan bakar fosil dapat menghasilkan listrik dalam jumlah yang sangat besar dan merata pada sebuah lokasi atau wilayah yang diinginkan. Selanjutnya, relatif lebih mudah untuk ditemukan dalam keadaan terdesak karena saat ini ketersediaan bahan bakar fosil sudah dapat dijumpai di berbagai wilayah dan jarak yang tidak terlalu jauh antara lokasi tempat yang menyediakan bahan bakar fosil, misalnya bensin dan bahan bakar fosil selanjutnya. Yang ketiga, relatif sangat hemat bagi pengguna yang berasal dari masyarakat tak mampu, karena harga yang disediakan selalu disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Yang keempat, pengolahan dan pengambilan bahan bakar fosil dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan pipa khusus yang biasa digunakan para pekerja di lokasi penambangan. Bahan bakar fosil, termasuk bahan bakar ketersediaannya saat ini masih banyak dan stabil untuk dimanfaatkan setiap hari. Bahan bakar fosil juga termasuk bahan bakar yang stabil, yang tidak mengalami perubahan warna, bau, berat, ukuran, serta kadar asamnya dibandingkan zat-zat lain yang ada di bumi. Selanjutnya yang keenam, bahan bakar fosil dapat mensejahterakan seluruh umat manusia. Terbukti dengan penggunaan bahan bakar ini, listrik dapat menerangi seluruh negara yang ada di dunia tanpa harus khawatir akan habis sumber alamnya untuk saat ini. Yang ketujuh,
Bahan bakar fosil adalah pendukung utama yang sangat vital bagi kemajuan dan pergerakan ekonomi yang sedang berlangsung dari tahun ke tahun. Dan selama persediaan bahan bakar fosil masih ada, maka kemajuan sebuah industri akan selalu berjalan dengan lancar. Atau bagaimana ketika bahan bakar fosil sudah habis? Ya, itu tentunya menjadi PR untuk kita semua untuk mencari solusi dari pengganti energi fosil ini. Mungkin kedepannya kita bisa menggunakan energi terbarukan, tapi ada juga PR-nya. Bagaimana bisa menyesuaikan dengan bahan bakar fosil yang telah cenderung kita pakai sebelumnya. Selanjutnya, yang kedelapan, penggunaan bahan bakar fosil pada industri, terutama industri biokimia dan elemen lain, dapat digunakan untuk kemajuan hidup, perkembangan, dan pertumbuhan ekonomi kedepannya atau di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya, dan kekurangannya tentu terdapat dalam diri saya sendiri. Semoga kita semua dapat menjadi insan yang terus berinovasi demi bangsanya dan juga agamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.